Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini gue mau membahas tentang Battle Troch the Heaven 3 Years Agreement episode 1. Diawali dari 3 tahun yang lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan muncul di benak hatinya. Mari kita dengarkan lagunya dulu. Oke. Jangan lupa subscribe dulu ya guys sebelum cuplikannya dimulai. Oke. Oke, beralih ke Mystic Cloud kali ini, dan orang-orang mulai berkumpul karena ingin menyaksikan pertarungan atau battle Xiaoyan melawan Nalan Yanran. Asik. Dan di Mystic Cloud juga dihadiri oleh Hai Bodong tentunya, Jia Xingtian, juga oleh Pak Ma siapa tuh? Nalanji bersama dengan kepala beberapa klan dari generasi termuda maksudnya. Mereka seperti Mujan memiliki beberapa konflik dengan Xiaoyan di masa lalu. Juga hadir, tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang di Mystic Cloud. Dan Sin terlihat ada Yunleng yang memimpin pertarungan kali ini. Nah, di sini Yunleng pun melihat ada aura-aura mistis ya di Xiaoyan ini, karena mungkin orang-orang seperti ini bisa melihat dan merasakan bahwa kekuatan si Xiaoyan ini sangat-sangatlah kuat gitu ya. Kembali ke Nalan Yanran, dia berkata kepada Xiaoyan, "Aku harap setelah ini semua keterikatan bisa diputuskan." Sakit gak tuh men? Dan Xiaoyan pun berkata, "Ayo kita bertarung." Dan pertarungan di kedua belah pihak pun mulai terjadi. Mereka itu sama-sama kuat ya. Yang satu cantik, yang satu ganteng, yang satu punya temperamental yang tinggi, yang satunya lagi ya begitu juga sama ya. Oke, mari kita saksikan pertarungannya pemirsa. Dan Nalan Yanran pun perlahan berdiri, sosok yang sangat cantik dan tak kenal ampun ya. Matanya yang cerah menatap Xiaoyan. Dia mengeluarkan semua kekuatannya seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan. Kata dia, "Gunakan saja kekuatanmu." Oke, sikat. Memang pertarungan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran pun ini semakin sengit pemirsa. Dan kali ini sebagian orang yang berada di arena Mystic Cloud ini, dia berkata bahwa bukankah yang dikatakan bahwa itu dia adalah orang yang tidak berguna, yang tidak bisa menyimpan Douki katanya. Di pohon besar itu, Jia Xingtian menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang mengandung keterkejutan.
Dan meskipun Nalanji sudah tahu bahwa Xiaoyan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang saat ini ditampilkan menyebabkan hatinya merasakan kejutan besar. Di atas keterkejutan ini, dia juga menghela napas dengan cara menyesal. Oh, saking menyesalnya dia menghela napas. Dengan situasi telah mencapai titik ini, mengatakan apapun tidak akan membantu dan mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiaoyan dan Nalan Yadran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini dan setelah pertarungan ini selesai. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, memungkinkan Xiaoyan untuk menghentikan dan membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan dan akan menyebabkan Nalanji diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalanji saat melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat, pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya demi sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao yang sangat cerah untuk menjadi orang yang sangat kuat dibandingkan dengan Nalan Yadran. Dan kembali lagi ke awal cerita ya. 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Ketika mereka saling bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa heran. Ketidakpastian dalam hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam Nalanji dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seorang melihat Xiaoyan saat ini, seorang tidak dapat melihat klan Xiao Clan yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao? Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiaoyan. Xiaoyan kan Yan Xiao. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa itu orang harus memiliki potensi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud sejak yang terakhir membuka mulutnya. Aku elder pertama dari sekte awan berkabut, Yunleng. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, lelaki tua itu hanya melanjutkan sesuka hatinya dan berkata, pemimpin sekte masih belum bisa kembali hari ini, katanya. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh aku yang lama. Tujuan kompetisi kali ini adalah belajar dari satu sama lain. Hidup dan mati didikte oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar mengganggu kata-kata Yunleng. Tatapan di tanah terbuka terbalik ke arah suara. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang yang tidak berharap bahwa Xiaoyan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Mystic Cloud. Nalan Yadran itu sendiri adalah seorang yang telah dirawat oleh Yun. Dan mata Nalan Yadran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya dalam gelap. Mata yang kurang tampak seperti cahaya yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepalanya. Sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalan Yadran, Yunleng merajut alisnya sedikit bersama. Gangguan mendadak dari Xiaoyan telah menyebabkan elder pertama ini yang memegang posisi yang cukup tinggi di Mystic Cloud menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiaoyan sudah dihapus dari reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun bakat Nalan Yadran juga tidak lebih rendah dari miliknya. Selain itu ada
Mystic Cloud sekte yang merawatnya, pertumbuhannya dan kekuatannya itu menjadi sangat-sangat bisa berkembang lagi gitu ya. Nah, jika mereka bertarung, Yunleng tidak optimis terhadap peluang Xiaoyan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan beberapa kelonggaran dalam semua hal yang kamu lakukan, katanya gitu. Kata Yunleng, tetapi karena kamu telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka kamu, hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Kembali lagi ke Xiaoyan perlahan memegang gagang penguasa, tiba-tiba menarik keluar dan penguasaan berat membawa suara angin yang terkompresi itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Semua doki berwarna hijau menyelimuti permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalan Yanran. Aku telah datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun, katanya. Hari ini mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Mohon bayar kembali semua penghinaan yang telah kamu berikan kepada klan Xiao saat itu, ungkapnya. Nalan Yanran mengulurkan tangan dan cincin penyimpanan berwarna emerald menyala di jari melintas. Sebuah pedang berwarna hijau pucat panjang muncul. Tepi pedang sedikit miring mencerminkan kedinginan yang lebat di bawah sinar matahari yang menuang. Mata cantik Nalan Yanran saling bertukar pandang dengan sepasang mata hitam gelap itu. Dia menghela napas dengan sedikit menyesal ketika dia berkata, aku akan bertanggung jawab atas pernikahan aku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, aku telah berpikir bahwa itu aku melakukan kesalahan saat itu, ungkap Nalan Yanran. Aku berhak memilih nasib aku. Ya, namanya juga cewek. Mungkin beberapa tindakan aku tidak pantas ketika aku memilih, namun aku pikir aku masih akan membuat pilihan ini bahkan jika aku dapat kembali ke masa lalu, ungkap Nalan Yanran. Tindakan kamu tidak pantas, Xiaoyan berkata pelan. Hanya tindakan tidak pantas yang sederhana. Dia ingin menjauh dari tingkah lakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Dan ekspresi Xiaoyan secara bertahap kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan memegang gagang penguas menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian kakinya tiba-tiba melangkah maju di tempat mendarat permukaan batu hijau keras. Sebenarnya memiliki beberapa garis retak menyebar. Sebuah doki berwarna hijau dan ganas yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak ke permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai bertarung, kata dia gitu. Dan merasakan munculnya doki yang kuat pada tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di seluruh murid-murid Nalan Yanran. Pemuda ini yang telah mengalami penampilan angkuh dan mengejek klan Xiao saat itu benar-benar sangat berbeda. Saat Nalan Yanran memegang long sword hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau bergulung dan melayang di tubuhnya. Pisau angin yang tajam ditarik dan muncul dalam angin yang berputar. Dan kembali lagi ke tubuh cantik Nalan Yanran ya. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan tubuh cantiknya terlempar ke udara. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia seperti bunga lemah dikikis angin kencang. Asik. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia secara bertahap menyebarkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang segera dimasukkan ke dalam permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang menarik perhatian Nalan Yanran sebenarnya adalah penguasa Suan berat ini. Dan kali ini Xiaoyan mengeluarkan api Buddha Lotus Flame, senjata pamungkasnya ya, untuk mengalahkan ya Nalan Yanran kali ini, sehingga Nalan Yanran ini terjatuh dan diselamatkan oleh si Xiaoyan. Dan mungkin pembahasan Battle Crouch the Heaven kali ini hanya sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.